Untuk laki-laki, tidak perlu ditanyakan apa fungsi puting dada pada wanita selain untuk menyusui seorang bayi. Tapi pernahkah kalian berpikir apa fungsi puting susu bagi manusia? Jika tidak ada fungsi, mengapa itu ada? Benarkah pernyataan dari Charles Darwin tentang teori evolusinya, bahwa puting susu laki-laki adalah organ sisa dan tidak memiliki fungsi apapun? Untuk itu, kita harus menyelami sedikit sejarah tentang teori evolusi. Check this out. Sepanjang sejarah barat, banyak yang menerima pendapat jika setiap spesies hewan itu diciptakan secara khusus dalam bentuk yang ada seperti saat ini. Beberapa filosof kuno seperti Lucretius mengajarkan jika spesies hewan telah berubah secara perlahan akibat pengaruh lingkungan. Tapi teori ini tidak populer sampai Darwin memperkenalkan teori evolusinya melalui seleksi alam pada pertengahan abad ke-19. Alih-alih mengakui fakta jika mereka belum menemukan fungsi bagian tubuh tertentu berasal dari ketidaktahuan mereka sendiri, para evolusionis ini malah menyatakan jika fungsi yang tidak diketahui bisa berarti tidak ada fungsi sama sekali. Parahnya, teori ini menjadi motivasi para ahli biologi untuk mencari bukti teori baru. Dan ketika para ahli biologi ini sendiri menemukan bukti jika suatu organ atau struktur tidak berguna, mereka akan melabelinya sebagai struktur residu dan berhenti mempelajarinya. Sebagai bukti utama teorinya, Darwin menggunakan keberadaan puting susu laki-laki sebagai contoh organ yang diyakini merupakan sisa dari organ purba. Dia percaya jika ketika evolusi terjadi, organ-organ sebelumnya berubah dan meninggalkan sisa-sisa berbentuk puting yang ada di dada laki-laki seperti sekarang. Baginya, jika kita berevolusi dari tingkat kehidupan yang lebih rendah, bukti organ atau struktur yang digunakan di masa lalu dan tidak lagi digunakan di masa kini harus ada di tubuh kita. Jadi puting susu laki-laki digunakan sebagai contoh sisa organ ini. Dengan ini, teori evolusinya diperkuat. Fakta jika puting susu laki-laki tidak digunakan untuk menyusui adalah alasan utama kesimpulan yang salah jika puting susu tidak berfungsi. Puting pria memiliki beberapa fungsi penting dan berhubungan dengan rangsangan seksual. Baik puting pria maupun wanita memiliki banyak jaringan syaraf, membuatnya sangat sensitif terhadap sentuhan. Padahal puting pria sama sensitifnya dengan puting wanita. Selain itu, adanya banyak jaringan syaraf merupakan tanda jika suatu organ memiliki fungsi. Meski banyak perbedaan antara puting pria dan wanita, keduanya bisa dirangsang melalui sentuhan. Di antara perbedaan utamanya adalah wanita memiliki zona rangsangan seksual yang lebih besar dan lebih penting untuk respon seksual. Perbedaan besar lainnya adalah syaraf di area puting pria lebih dekat dibandingkan wanita, sehingga menyebabkan fungsi rangsangan seksual pria lebih terfokus. Pentingnya puting pria juga dibuktikan dengan upaya untuk membangun kembali organ ini jika terjadi kecelakaan atau terjangkit penyakit pada puting pria. Menurut Dr. Mariam Stoppard, hanya puting dan payudara manusia yang terlibat dalam aktivitas seksual. Tidak ada bukti jika primata lain menggunakan organ ini untuk fungsi seksual untuk mendukung teori evolusi dari Darwin. Setiap organ di tubuh kita itu memiliki fungsi yang penting untuk kelangsungan hidup kita. Tuhan menciptakan itu tidak dengan sia-sia. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.